Ya, update terbaru terkonfirmasi juga lewat akun sosial media dari NM atau Nikita Mirzani sendiri ya, bahwa pada akhirnya nih PH dari NM itu mulai ambil sikap untuk laporkan balik DRG nih guys. Nah, mungkin beberapa poin berikut ini yang disampaikan oleh salah satu kreator ini akan membuka mata kita semua nih, bahwa kasus ini memang harus mendapatkan perhatian lebih. Banyak kejanggalan yang terjadi. Yuk, kita belajar bareng-bareng. Suara seseorang yang direkam tanpa izin daripada seseorang. Nah, itu dia. Mari kita berspekulasi guys. Kemungkinan besar nih ya, pihak Reza Gladys akan berpegang pada dalil rekaman itu dilakukan untuk membongkar perbuatan pidana. Dalam hal ini dugaan pemerasan oleh Nikita Mirzani. Dasarnya apa? Ya memang ada jurisprudensi dan juga doktrin hukum yang menyatakan bahwa rekaman diam-diam tidak selalu melanggar hukum jika dilakukan oleh pihak yang terlibat langsung dalam percakapan dan bertujuan untuk melindungi diri atau membuktikan perbuatan pidana. Misalnya kasus penipuan, kekerasan verbal, dan banyak lagi ya korban-korban yang merekam secara diam-diam untuk dijadikan bukti. Itu beda kasus ya Dan kalau misalnya rekaman gitu. itu diakui oleh penyidik dan jaksa sebagai alat bukti yang sah asalkan tidak direkayasa. Nah, yang jadi masalah di kasus ini kan ada tujuan awal versus akibat akhirnya. Kalau memang betul niatnya hanya untuk bukti hukum, kenapakah rekaman itu bisa bocor dan Itu viral dia di media makanya sosial? kan. Disinilah muncul unsur mens rea menurut saya, atau niat tersembunyi lain, yaitu mungkin mempermalukan, mencemarkan nama baik, atau membentuk opini publik. Kemudian selanjutnya rekaman digunakan di luar proses hukum. Nah, rekaman itu seharusnya diserahkan ke penyidik, hanya ke penyidik, bukan dilempar ke orang lain, apalagi sampai beredar di media sosial. Viral sampai. Penyebaran inilah yang menurut saya memperlemah dalil bahwa rekaman dilakukan untuk membuktikan tindak pidana. Selanjutnya, apakah rekamannya utuh ataukah terpotong-potong? Kalau rekaman itu tidak utuh atau terpotong-potong atau diduga direkayasa, misalnya hanya bagian yang menguntungkan pelapor saja yang diserahkan ke penyidik dan disebarkan ke media sosial, maka bisa menimbulkan keraguan atas objektivitas alat bukti. Nah, terakhir nih kita masuk ke kesimpulan. Jadi menurut saya ya, dalil merekam untuk membongkar pidana itu bisa diterima secara hukum asalkan dilakukan oleh pihak dalam percakapan. Misalnya Dr. Reza Gladys ada di situ, suaminya ada di situ, ya itu menurut saya boleh saja. Kemudian tidak disebarluaskan di luar proses hukum. Dan terakhir adalah rekamannya utuh dan tidak direkayasa atau dipotong-potong. Tapi ya guys, kalau salah satu poin ini dilanggar, kredibilitas rekaman menurut saya langsung turun. Bahkan bisa dicabut keabsahannya sebagai alat bukti. Ya, ibaratnya udah kayak nggak legit lagi nih sebagai barang bukti karena sudah diviralkan, bahkan beredar potongan-potongan gitu. Jadi kalau misal kita bisa pakai logika kita gitu misalnya gitu, ini yang rekam siapa, yang nyebarin siapa gitu. Kalau misalkan dengan beberapa tuduhan yang sejauh ini dituduhkan kepada NM gitu ya, dari pihak NM apalagi kepolisian itu juga tidak akan mungkin bisa atau mau atau seniat itu ya menyebarkan sebuah bukti gitu ya untuk diupload di beberapa sosial media hingga FYP, viral kayak gitu-gitu tuh. Nikita Mirzani akhirnya resmi melaporkan Dr. Reza Gladys, suaminya, serta satu akun TikTok atas dugaan pelanggaran pasal 31 junto pasal 47 dan atau pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang ITE. Dikatakan bahwa klien kami itu merekam dapat dipidana, artinya dengan pasal 31 Undang-Undang 19 Nah, secara ringkas, pasal 31 berkaitan dengan penyadapan, sedangkan pasal 32 mengatur soal perbuatan mengakses atau menyebarkan dokumen elektronik tanpa hak. Jadi ini bukan sekedar soal merekamnya, tapi bagaimana rekaman itu kemudian beredar. Itu dibenarkan interseksi penyadapan terkait dokumen elektronik dan informasi elektronik berbeda dengan merekam. Saya setuju ya bahwa merekam percakapan yang ada kita sendiri di dalamnya bukan penyadapan secara hukum. Tapi dalam konteks ini kita bicara lebih dari sekedar merekam, melainkan merekam tanpa izin dan menyebarkannya. Itu melakukan rekaman-rekaman terhadap tindak pidana seperti ada perjudian, ada misalkan perselingkuhan, ada misalkan narkoba. Nah itu akan ditangkapi. Nah, jadi jangan disamakan intersepsi penyadapan. Di sini saya sepakat lagi ya, jika seseorang merekam kejadian pidana seperti judi atau peredaran narkoba itu sah sebagai alat bukti. Tapi alat bukti itu diserahkan ke penyidik, bukan disebarluaskan. Dan yang lebih penting lagi, kita harus tanya nih,
Apakah dugaan pemerasan Nikita Mirzani benar terjadi saat percakapan berlangsung? Ataukah ini hanya dugaan berdasarkan interpretasi sepihak? Nah, jika pihak Dr. Reza Gladys berdalih bahwa bukan mereka lah yang menyebarkannya ke TikTok, lalu pertanyaannya siapakah yang Nah, itu menyebarkan? dia tuh. Dari pihak penyidik? Rasanya tidak Baru mungkin. aku bahas. Apakah dari Nikita Mirzani juga tidak logis ya? Artinya besar kemungkinan yang merekamlah yang menyebar. Siapa lagi? Atau yang memberikan ke pihak ketiga lah minimal ya. Dan ini bisa menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Jadi yang harus kita cermati sekarang guys adalah bukan hanya soal sah atau tidaknya merekam, tetapi siapa yang menyebarluaskan. Ya. Dalam konteks apa dan dengan dampak apa terhadap hak privasi orang lain. Karena dalam hukum konteks adalah segalanya. Betul. Yang tidak pernah mengedarkan produk yang berbahaya Sebagai orang awam, tentu saja ya, saya nggak bisa mengklaim sebuah produk itu berbahaya atau tidak secara medis. Tapi sebagai publik yang menyaksikan perseteruan ini, wajar dong kalau muncul pertanyaan. Ini lihat, Yes. ini cuma ditempel stiker, dijual di e-commerce di akun pribadinya dia. Tidak. Apa ada kan pakainya? Seperti ini. Kita pakainya, ini ada jalurnya. Gak tahu ya, ini boleh pasang mobil POS sebenarnya. Ini bukan sebetulnya isi kayak alat insulin aku, menyala ya isinya. Menyala, nanti caranya dikit. Itu kayak Pertanyaannya sekarang, apakah produk yang dimaksud oleh Nikita Mirzani dan Kim Hot ini memang produk dari kliniknya Dr. Reza Gladys? Kalau memang bukan, seharusnya penjelasannya cukup simpel. Ya iya, dan nggak usah bingung-bingung. saja dan selesai. Tapi kalau memang pernah dijual, walaupun sekarang sudah tidak lagi dijual, maka pengakuan bahwa tidak pernah mengedarkan produk berbahaya itu perlu diperjelas konteksnya. Karena publik butuh kepastian, bukan ambiguitas. Kita memindahkan ya agar penyidik ya untuk memanggil inisial S ya untuk memberikan keterangan terhadap apa yang kami sampaikan agar tidak lagi ya masyarakat atau siapapun menuduhkan bahwa klien kami itu pernah mengedarkan produk-produk berbahaya. Ya itu. Nah, ini nih menurut saya agak janggal ya. Kenapa malah menuntut pihak luar yang hanya mereview untuk menjelaskan sumber pembelian? Bukankah pertanyaan paling penting itu, apakah klinik Dr. Reza Gladys pernah memiliki atau mengedarkan Iya, produk tersebut? sebenarnya sesimpel Kalau jawabannya itu. tidak pernah, maka semua pertanyaan selesai guys. Tapi kalau jawabannya pernah dan sekarang sudah tidak dijual lagi, berarti publik punya hak untuk tahu produk itu pernah digunakan dalam konteks apa, untuk pasienkah atau dijual bebas. Ya, harus Dan apakah jelas. alat seperti microneedle atau mikrojarum itu aman digunakan sendiri tanpa pengawasan medis. Jadi sebagai orang awam saya tidak ingin menyimpulkan ya, tapi saya rasa semua ini akan jauh lebih jelas kalau pihak terkait bisa tegas menjawab. Pernah ada atau tidak pernah ada produk tersebut. Kalau pernah lalu tidak dijual lagi, itu juga bukan masalah kok. Asal dijelaskan dengan jujur dan terbuka. Ya, itu sih harapan netizen ya. Bahkan juga ketika awal-awal NM atau ya yang biasa mereview deh, kita bicara ngomongin soal Doktif atau Dokter Samira. Ketika dia mereview tujuannya ya memang untuk memberikan edukasi dan juga beberapa fakta yang terkandung dalam suatu produk tersebut. Kemudian ketika dalam proses pengungkapan atau review yang dilakukan itu mengandung bahan-bahan atau mungkin ada kejanggalan yang disebutkan tadi, mungkin ada mikrojarum dan segala macam, ya kalau memang itu tidak sesuai prosedur, apalagi itu bisa membahayakan, ya pastinya kan ya di review apa adanya gitu, jangan malah kelabakan, ketakutan gitu. Jadi oke lah, kita hargai mereka sudah bebenah ya katanya gitu, tapi dalam hal ini kasusnya menjadi sangat panjang gitu, sampai ada dugaan penyuapan, TPPU dan lain-lain seperti sekarang ini, tentunya juga kan pasti menimbulkan beberapa pertanyaan ya, yang pastinya itu bikin gaduh semua orang gitu, dan itu tanda tanya besar gitu. Kalau misal ada apa, bagaimana, apa yang disembunyikan, alasannya apa, ya sudah sebutkan saja gitu, secara gamblang gitu, nggak usah ya bertele-tele kayak ya kalian saksikan sendirilah sejauh ini seperti apa gitu ya kan. Ya itu adalah merupakan pemeriksaan berdasarkan petunjuk ya P19 ya dari kejaksaan. Nah, seperti yang saya duga sebelumnya bahwa kasus Nikita Mirzani ini ternyata memang sedang ada di tahap P19. Iya, kagak naik-naik. Artinya berkas dari penyidik dikembalikan oleh jaksa karena ada kekurangan. Ini validasi ya dari analisa kita kemarin. Jadi jaksa bisa saja merasa konstruksi hukumnya belum lengkap, mungkin belum cukup kuat untuk membuktikan peran semua pihak yang diduga Betul. terlibat, atau bukti-buktinya belum nyambung secara hukum, makanya jaksa minta dilengkapi dulu. Kenapa harus dua orang ini ditersangkakan? Karena kami memiliki bukti yang cukup real, yang selama ini masih kami simpan dan kemarin sudah kami serahkan terhadap penyidik. Tapi yang bikin menarik ya, pengacara Dr. Reza Gladys juga mengatakan bahwa mereka baru mengeluarkan bukti-bukti yang selama ini disimpan. Loh, kalau memang bukti itu penting, kenapa harus disimpan ya?
Apakah sebelumnya belum yakin atau memang ada strategi hukum tersendiri? Inilah menurut saya membuat konstruksi kasus ini jadi makin kompleks. Untuk menghentikan ini semua sumber ada menurut si NM. Itu yang tidak tertera dalam video tersebut. Terima kasih. Yang nyuruh. Gimana? Yang nyuruh. Ya, yang pasti ada yang menyuruh untuk menyumpel menurut si NM. Ada komentar doktif tuh. Sekarang kita masuk ke inti bukti baru yang dimaksud. Ada frasa dari seseorang yang diduga Dr. Oki yang katanya menyarankan untuk mengakhiri semua ini, sumpal saja mulutnya Nikita Mirzani dengan uang. Secara hukum, kalau memang betul frasa ini disampaikan oleh Dr. Oki, maka ini bisa ditafsirkan sebagai inisiatif atau perintah secara verbal. Tapi tetap saja guys, pilihan ada di tangan Dr. Reza Gladys. Iya dong. Dia yang memutuskan apakah mau memberikan uangnya atau tidak. Ini bukan soal ancaman nyawa atau tekanan yang luar biasa. Iya makanya kan. Punya kapasitas finansial, punya pamor, dan bisa klarifikasi di medsos atau lewat jalur Sesimpel itu sebenarnya. Jadi agak tidak masuk akal ya kalau hanya karena tudingan soal produk yang berbahaya sampai-sampai bisa rela membayar 4 miliar hanya demi meredam seseorang. Jadi menurut saya inilah yang ngebikin jaksa itu mungkin ragu dan perlu waktu untuk memastikan siapakah Ya pelaku utamanya, iya, siapa pastinya yang sih. perantaranya, dan apakah ada niat jahat bersama. Tulis pendapat kalian di kolom Nah, komentar. itu dia. Gitu. Jadi tahapannya masih P19 gitu ya. Mungkin salah satu kreator ini juga bisa menyampaikan nih bagaimana sih kelanjutan tahapan dari kasus NM ini jika sampai detik ini nih belum juga naik nih ke P21 gitu ya untuk segera disidangkan segala macam nih. Ada yang panik di kasus NM ya karena berkas P19 mulu, P19 mulu, artinya apa? Harus ada tambahan bukti dan keterangan yang harus dipenuhi. Ini petunjuk dari jaksa. Panik dan meminta S ya, saksi S. Saya tahu kan siapa yang S ini, siapa yang dimaksud, untuk menyaksikan, memberikan kesaksian. Dalam konteksnya tentu Doktif yang dimaksud dengan nih. Dr. Samira S. ya si pelapor. Ya mana mau, nggak mungkin lah. Ada yang panik karena masa penahanan ini berjalan terus menerus, dan kalau ini sampai berakhir masa penahanannya dan ini tetap tidak bisa P21, maka harus dikeluarkan NM. Dibebaskan. Ya, Lucu ya, kocak saya emang, panik. Apa nih tanggapan warga mengenai video berikut tadi ini? Kenapa minta Doktif untuk kasih kesaksian untuk mereka? Ya Doktif pasti dukung Nikita dong, katanya gitu. Kemudian, waduh, ada komentar dari Doktif juga, moh, katanya monggo Pak Anus urusin sendiri, katanya gitu. Dibahas juga sama kreator, ya hahaha Anus. Terus diperpanjang sampai duit si pelapor habis terkuras, aduh. Tangkap deh, gitu katanya. Si RG masuk ke dalam permainan FS yang bikin senjata makan tuan. Wah, sepertinya sih seperti itu ya. Kayaknya sih seperti itu. Ya, selamat menikmati kalau gitu mah. Ada komentar di posting Bunda Dona Harun, katanya, "Wus, langsung kita cari bukti." Nah, di posting ulang. Beneran. Berarti Bunda Dona Harun ngefandang sama Amin Niknit. Terima kasih Bunda Dona Harun sudah support posting ulang. Izin ya Bun, saya follow. Terima kasih sekali lagi. Salam kenal, salam sehat dan bahagia selalu. Bunda Dona Harun. Ya, jangankan Dona Harun ya, maksudnya kita semua juga menilai kasus ini sejauh ini tuh kayak memang, waduh, gimana sih ya negeri Konoha ini gitu. Bebas lah. Kalau memang buktinya nggak cukup kan bebas lah guys. Kalau nggak bisa jadi kejaksaan dibalikin P19 berapa kali. Gitu loh. Terus ada apa lagi satu, ya udahlah bebas berarti. Nah kalau buktinya nggak cukup terus ngapain? Abis gitu pasti teknik kita pasti, aduh serem dah ini dah, abis gitu dah gua kagak ikut-ikutan dah. Udah Doti mah kagak ikut-ikutan dah habis itu. Kalau sampai teknik kita lepas bebas, aduh Doti angkat tangan ya DRZ ya. Aduh kagak ada. Iya, lihat aja tuh ntar tuh. Soalnya orang ini si teknik kita ini kadang-kadang error nih, ya mah mengerikan nih kalau nggak bisa dibilangin. Teknik kita mah udah mengerikan serangan baliknya. Doti nggak ikut-ikutan ya. Berarti kakak ikut itu juga baru kenal sama teknik kita loh. Jadi kalau teknik kita nanti awur-awuran menyerang kalian habis-habisan, hands up Dotif. No, Dotif kakak ikut-ikutan. Ya, gitu.
Ya, karena sudah berapa kali misal dibalikin ya, gitu berkasnya ke ke P19 gitu ya, pastinya kemungkinan besar ini kita akan dibebaskan gitu. Itu kenapa juga langkah tegas seperti updatean yang aku buat di awal tadi, bahwa memang kuasa hukum atau PH dari Nikita Mirzani sudah mengambil sikap tegas atas ini, karena memang ini kasus bertele-tele nih, mau dibawa kemana gitu ibaratnya. Oke, sebagai video penutup nih ada video dari Valerie tentunya ya, untuk updatean kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang update terbaru ya, perjalanan kasus, dan juga nih kasusnya sampai mana nih tahapnya, begini-begini aja gitu ya gitu. Tapi kabar terbarunya, update terbarunya tadi ketika PH dari NM itu melaporkan balik DRG, itu adalah sebuah kabar yang menyegarkan ya gitu, bahwa memang harusnya ada sikap tegas sesegera mungkin, karena hak seseorang kalau memang tidak terbukti bersalah itu terenggut dengan cuma-cuma gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang ditunggu-tunggu, boom, Nikita resmi melaporkan Pasutri pasangan suami istri manusia silver manusia abu-abu itu menyala loh, menyala, cuy, mam.